Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelatihan karya tulis ilmiah. Sekarang adalah kita menuju ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Baik teman-teman, ada yang tahu di sini apa itu metode penelitian? Banyak sekali di sini yang biasanya keliru ya, tertukar antara metode dan juga metodologi. Metode penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bab 1 waktu itu, bahwasanya ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka kita butuh alatnya. Seperti halnya ketika kita ingin memasak, maka metode ini adalah alat masaknya. Jangan sampai kita mau masak bubur, tapi pakainya adalah pakai wajan, dan nggak dikasih air, nggak jadi bubur nanti. Maka tujuan penelitiannya juga tidak akan tercapai. Metode penelitian dan metodologi itu berbeda. Metodologi itu adalah kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Itu adalah ilmunya. Ya, metodologi adalah ilmunya. Kalau metode itu adalah jenisnya, kayak studi pustaka, eksplanatif, naratif, etnografi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya antara metodologi dan juga metode. Biasanya di bab 3 pasti disebutkan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Salah. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Itu baru benar. Nah, jadi teman-teman juga harus hati-hati ketika nanti menuliskan bagian metode penelitian. Kayak gitu ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus ada dalam metode. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan yang digunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya jenisnya itu adalah ada seperti kuantitatif eksplanatif, ada etnografi, terus ada studi kasus dan lain sebagainya. Terus pendekatannya hanya ada kuantitatif dan juga kualitatif. Hati-hati kalau kuantitatif itu biasanya berhubungan dengan angka. Kalau kualitatif itu dengan narasi seperti itu. Selanjutnya adalah sumber data atau sampel dan populasi. Jadi sumber datanya itu dari mana? Apakah dari data primer ataupun dari data sekunder? Data primer adalah data mentah, data sekunder adalah data yang sudah ada, yang sudah diolah, misal dari laporan keuangan, dari literatur-literatur yang sudah ada. Sedangkan data primer adalah bersumber dari misalnya teman-teman menggunakan kuesioner ataupun survei, itu adalah data primer. Ketika teman-teman menggunakan penelitian kuantitatif, maka di situ juga harus ada sampel dan populasi. Populasinya siapa, sampelnya seperti siapa. Dan teknik pengambilan sampelnya juga seperti apa. Apakah menggunakan purposive sampling, apakah random sampling, ataupun certified random sampling, di situ juga harus jelas dijelaskan. Nanti teman-teman pasti saya rasa akan mendapatkan ini di mata kuliah metode penelitian seperti itu. Untuk selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Apakah menggunakan wawancara atau menggunakan kuesioner? Itu harus ada dan harus dijelaskan di bab 3 ya, di bagian metode penelitian. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Apakah nanti dianalisis menggunakan analisis regresi berganda ataupun analisis regresi sederhana atau menggunakan kualitatif, itu biasanya dianalisis terus penarikan kesimpulan dan lain sebagainya. Itu juga harus dijelaskan di dalam metode penelitian. Harus dijelaskan secara lengkap ya teman-teman, apalagi ketika teman-teman melakukan studi kasus misalnya di sebuah lokasi penelitian A ataupun di sekolah mana. Nah, itu teman-teman harus menjelaskan kenapa kok teman-teman memilih sekolah A, tidak serta-merta karena teman-teman dekat dengan sana. Misalnya, rumah saya Ponorogo, maka saya melakukan penelitian di sekolah di Ponorogo. Nggak bisa seperti itu. Kita harus berbasis masalah. Jadi ada apa sih sebenarnya di sekolah Ponorogo itu sehingga teman-teman melakukan penelitian di sana? Bukan karena faktor lingkungan ataupun faktor keluarga dan faktor yang lainnya. Itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi teman-teman harus hati ketika memilih lokasi penelitian. Oke, selanjutnya jenis dan pendekatan, metode dan metodologi. Metodologi itu ada kuantitatif. Kita yang pertama ya. Kuantitatif itu adalah hubungan antar kausal ya. Hubungan kausal antar variabel yang dirumuskan dalam sebuah persamaan. Kausal adalah sebab akibat. Jadi biasanya kalau di kuantitatif itu ada misalnya pengaruh critical thinking disposition terhadap critical thinking skills pada mahasiswa pendidikan IPA, ataupun pengaruh kecerdasan logis matematis dan juga
kecerdasan spiritual emosional terhadap critical thinking pada mahasiswa akuntansi itu juga bisa merupakan jenis metode penelitian kuantitatif seperti itu. Jenis kuantitatif banyak teman-teman, ada eksplanatif, ada korelasi, ada komparasi, ada survei, ada eksperimen. Komparasi itu perbandingan, eksplanatif itu kausal, korelasi itu hubungan, survei itu ketika kita ingin mengetahui sebenarnya tingkat sebuah dari masyarakat itu apa namanya, misalnya tingkat pendapatan atau tingkat suara dan lain sebagainya dalam sebuah masyarakat yang proporsinya banyak. Kita bisa menggunakan jenis penelitian survei. Kalau eksperimen ini biasanya anak-anak pendidikan biasanya ketika ingin menguji dari kelompok A dan kelompok B, kelompok kontrol dan juga kelompok apa namanya eksperimen. Di situ kita bisa menggunakan jenis pendekatan penelitian eksperimen. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah untuk metode kualitatif. Kualitatif ini justru lebih sulit teman-teman dibandingkan dengan kuantitatif karena kualitatif ini sangatlah subjektif. Karena di sini merupakan salah satu dari yang sangat berperan adalah dari penelitinya. Kita bayangkan, ketika kita mendapatkan satu kalimat, ketika diinterpretasikan oleh dua kepala saja itu pasti akan berbeda. Apalagi banyak kepala. Makanya itu subjektivitas dari penelitian kualitatif itu sangatlah tinggi dan sangat sulit. Biasanya kualitatif itu identik untuk mengetahui sebuah permasalahan secara lebih mendalam. Ya, mungkin ketika kita ingin mengetahui kenapa kok kecerdasan logis matematis itu sangat mempengaruhi critical thinking, ketika tidak bisa dijelaskan dengan data, dengan angka, ya kita harus menggunakan wawancara untuk menggali informasi yang lebih dalam terhadap informan ataupun narasumber. Untuk jenisnya sendiri ada naratif, ada etnografi, ada studi pustaka, ada fenomenologi, ada studi kasus, ada grounded teori. Kalau naratif itu biasanya untuk bercerita. Etnografi itu dengan budaya-budaya. Studi pustaka itu yang biasanya banyak dilakukan oleh mahasiswa ya. Fenomenologi itu untuk mengungkap pengalaman dari seseorang. Studi kasus itu ketika kita menggunakan suatu tempat untuk mengetahui permasalahan yang ada di situ. Grounded teori ini biasanya digunakan oleh program doktoral ya ataupun profesor untuk menemukan sebuah teori seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan atau research and development. Nah, ini juga biasanya yang banyak digunakan oleh anak-anak ketika lomba karena di sini banyak sekali ya orang-orang ataupun anak-anak yang menghasilkan sebuah produk. Nah, tujuannya R&D ini adalah untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk ataupun inovasi sehingga produk atau inovasi itu diciptakan berdasarkan langkah-langkah yang tepat, bukan hanya secara otomatis seperti itu teman-teman. Modelnya banyak sekali dari penelitian pengembangan. Ada model design thinking, ada model Brook and Gall, ada model EDI, ada Dick and Carey, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti dan juga bisa mempelajari ketika metodologi penelitian. Selanjutnya adalah sumber data. Data primer itu data mentah, data yang diambil sendiri oleh peneliti secara langsung, misalnya dari kuesioner, dari survei, ataupun wawancara pada jenis penelitian konten analisis. Kalau data sekunder itu contohnya yang sudah ada, kayak laporan keuangan, hasil survei, hasil dari data BPS, berita, postingan media sosial, dan lain sebagainya. Teman-teman sekarang bisa menggunakan postingan media sosial sebagai bahan penelitian teman-teman. Jangan salah karena banyak sekali informasi-informasi yang diungkapkan di dalam sebuah postingan di dalam media sosial. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan itu untuk sebuah penelitian. Dan jika penelitiannya kuantitatif, maka harus ada populasi dan sampel. Populasi itu adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti. Kalau sampel itu objek yang diteliti. Jadi harus dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel. Contoh, populasinya misalnya mahasiswa Universitas Negeri Malang, tapi sampelnya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Kenapa kok mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Misalnya saya menggunakan teknik purposive sampling. Saya ingin mendapatkan responden yang ahli dalam bidang ekonomi. Makanya saya mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi harus ada alasan kenapa kok teman-teman menggunakan teknik pengambilan sampel itu juga harus ada alasannya.
Oke, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data diambil dari mana dan bagaimana cara mengumpulkannya. Itu juga harus teman-teman tuliskan di dalam bagian metode. Apakah teman-teman menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data itu, ataukah teman-teman mengambil dari Bursa Efek Indonesia dan lain sebagainya, itu juga harus dijelaskan dalam metode penelitian. Alternatifnya adalah ada wawancara, ada studi pustaka, kuesioner, eksperimen, konten analisis, coding, dan lain sebagainya. Itu juga teman-teman harus pelajari dan pahami satu persatu. Selanjutnya adalah yang terakhir teknik analisis data. Apakah kalau ketika kualitatif adalah observasi, pengumpulan, dan reduksi data. Awal teman-teman harus observasi awal, terus pengumpulan data biasanya dengan teknik wawancara mendalam, terus reduksi data teman-teman harus mengelompokkan data, terus dianalisis datanya, dan menghasilkanlah sebuah hasil penelitian. Ketika teman-teman menggunakan jenis penelitian kuantitatif, maka harus melakukan uji T, uji F, uji multikol, heteroskedastisitas, uji korelasi, regresi sederhana, regresi berganda, analisis PET, dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan dari penelitian teman-teman. Seperti itu ya teman-teman terkait dengan bab 3 metode penelitian. Ada salah satu pepatah dari Pramudia Anantatur bahwasanya orang boleh pandai setinggi langit tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi teman-teman jangan lupa semangat untuk terus menulis karena menulis sangat banyak manfaatnya. Itu saja untuk penjelasan kita dari bab 3. Selamat bertemu di bab selanjutnya. Terima kasih.